Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala wa salawatullah wa salamuhu ala habibina Mustafa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam suatu hadis diceritakan ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Asal al-Muradi. Beliau bercerita pernah suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di masjid, beliau sedang duduk memakai suatu selimut yang berwarna merah. Maka saya mendatangi beliau menyampaikan, ya Rasulullah, inni jitu talibal ilm. Ya Rasulullah, saya datang ke masjid Tuhan ini semata-mata untuk mencari ilmu. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabdakan, marhaban bi talibil ilm, fa inna talibal ilmi la tahuffuhu al malaikatu bi ajnahatiha. Selamat datang dengan para pencari ilmu, karena orang-orang yang mencari ilmu, sungguh para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada ahli ilmu karena senangnya mereka dengan para ahli ilmu. Mereka berkumpul bersop-sop sampai ke langit dunia saking cintanya mereka kepada ahli ilmu. Semoga kedatangan kita di majelis ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberkati oleh para malaikat. Walaupun zahirnya kita duduk di masjid ini, orangnya ini saja. Kalau dipandang dari alam ghaib, Masya Allah, di atas kita ini sof-sof malaikat. Kalau kita sholat, softnya mundur ke belakang. Soft pertama, soft kedua, ketiga, terus ke belakang. Tapi kalau para malaikat tidak. Softnya tuh ke atas. Di atas kita ada malaikat, di atasnya malaikat lagi, ke atas, bertumpuk-tumpuk sampai langit pertama. Saking senangnya dengan kita yang lemah-lemah ini karena mencari ilmu agama. Dan kan Allah Ta'ala, Nabi sabdakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia mengenai agama. Kalau orang itu diberi kefahaman tentang agama, dikasih ilmu agama, berarti ada tanda-tanda kalau Allah Ta'ala cinta kepada dia. Hakikatnya seseorang itu bisa faham agama, yufaqihu fiddin, memang Allah Ta'ala menghendaki agar dia faham ilmu agama. Sebenarnya kita duduk bisa berangkat dari rumah kita ke sini bukan karena keinginan kita. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian ingin sesuatu kecuali hakikatnya keinginan itu sendiri hakikatnya dari Allah Ta'ala. Kenapa kita ada kerentek keinginan kuat? Walaupun mungkin dingin-dingin tadi malam hujan siap hadir, hakikatnya karena dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nanti pun kita akan paham apa yang kita mudzakarahkan, kita bisa mengamalkan, itu semuanya taufik dari Allah Ta'ala. Maka sebelum kita mulai, kita doa bersama-sama agar kita dimudahkan Allah Ta'ala, ilmu kita diberi berkahi Allah Ta'ala, kita diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, wa tammim lana minka bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Ya Fattah ya Alim, wa bi rahmatika nasta'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kan Allah Ta'ala sering kita dengarkan di bayan-bayan, di pengajian-pengajian hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu." Apabila manusia ini meninggal dunia, maka amalannya terputus. Dia sudah tidak bisa amal lagi sehingga nggak dapat pahala lagi. Padahal akhirat itu, Masya Allah, perjalanannya sangat-sangat jauh. Setelah alam dunia masih ada alam kubur, belum nanti di mahsyar, belum nanti di mizan, belum nanti di sirat hisab. Antara surga dan neraka sangat-sangat jauh. Maka di Hayatus Sahabah, Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, beliau bercerita menukil suatu hadis. Seorang sahabat ditanya oleh Sayyidina Muawiyah, bagaimana sifat apa yang paling terkesan selama beliau bergabung, berteman, berkumpul dengan Sayyidina Ali. Maka beliau bercerita, banyak kesan saya dengan Sayyidina Ali. Pernah suatu ketika setelah sholat subuh seperti ini, saya lihat beliau setelah wiridan duduk seperti orang yang kesusahan. Bolak-balikkan tangan, air mata terus bercucuran membasahi jenggot dan bajunya. Belum mengatakan wa bu'das safar wa ka'abatil tariq wa wahsyatit tariq. Aduh, alangkah jauhnya perjalanan saya, alangkah susahnya perjalanan yang akan saya tempuh. Perjalanan kita masih sangat-sangat jauh. Kita baru masa di alam dunia. Wa qillatiz zat, bekalnya masih sedikit sekali. Hanya umur 60-70 tahun, bekal hidup untuk selama-lamanya. Maka ini harus persiapan yang sangat-sangat matang. Kita berpikir bagaimana yang hidup yang sebentar ini, tapi pahalanya sangat-sangat banyak. Maka dalam hadis tadi, Nabi sabdakan, ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus, nggak dapat pahala lagi, kecuali dari 3 perkara. Para ulama mengatakan, walaupun ini hasr, tetapi ini salah satu hadis yang menjelaskan pahala amalan yang pahalanya masih terus-menerus mengalir, bukan berarti seseorang tidak bisa mendapatkan pahala amal doa dari orang lain. Illa min salatin, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang manfaatnya terus-menerus, tidak henti-henti, sehingga pahalanya itu terus mengalir. Wa ilmin yumtafa'ulah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Maka para ulama itu mengatakan sebenarnya orang yang ngajari Iqra guru TPA itu pahalanya sangat luar biasa, ngalahkan guru-guru yang ngajar tahfidz. Karena tidak ada satupun murid yang sekarang masuk pesantren tahfidz menghafal Quran kecuali dulu pernah belajar Iqra urutan juz amma itu barokah. Dulu diajari alif ba ta itu, sekarang bisa menjadi hafid Al-Quran. Pahala yang ngajari Iqra alif ba ta itu terus mendapat pahala yang sangat-sangat banyak. Di antara contoh ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholihin yad'ulah, yang terakhir anak soleh yang senantiasa mendoakan dia. Sebagian orang menjelaskan kata-kata yad'ulah, mendoakan dia, tidaklah menjadi syarat. Karena dalam riwayat lain baginda Nabi memberi penjelasan bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan dari hasil usaha dia. Termasuk hasil usaha adalah anak. Anak itu hasil jerih payah orang tua.
maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan si anak, orang tua terus mendapatkan pahala dari si anak. Dan kan Allah Ta'ala shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, kalau diartikan secara bahasa, sedekah yang terus-menerus manfaatnya itu berjalan, mengalir. Dari sekian banyak bentuk amalan sedekah, yang pahalanya terus mengalir itu banyak. Di antaranya kita beli Al-Quran, taruh di masjid, dihibahkan, diinfakkan untuk masjid. Maka selama Al-Quran itu dibaca, maka pahala terus mengalir kepada orang yang dulu menginfakkan Al-Quran tersebut. Seseorang punya kebun, datang kepada Pak Takmir, ini saya punya kebun, kebunnya saya infakkan untuk keperluan masjid. Bukan untuk dibangun masjid, tapi untuk keperluan masjid. Maka selama kebun tersebut dikelola, keperluannya untuk masjid, maka terus mendapatkan pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Hanya saja para fuqaha, para ulama ahli fikih, dari sekian banyak pahala sedekah jariyah, yang jariyahnya itu sangat kekal, awet, paling awet adalah ketika diakati wakaf. Karena harta wakaf itu la tuba'u wa la tuhabu wa la turoth. Harta wakaf itu sampai kiamat harus jadi wakaf. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dijual, tidak bisa diwarisi, dihibahkan kepada orang lain juga nggak boleh. Kalau kita punya kebun, kita infakkan ke masjid, akadnya hibah, akadnya infak atau hadiah, maka terserah kepada takmir. Kebun tersebut dikelola, hasilnya untuk keperluan masjid, boleh. Andai kan ada suatu keperluan, ingin memperluas masjid, meningkat masjid, atau ada keperluan yang lain, kebun boleh dijual, hasil penjualan untuk kemaslahatan masjid. Akhirnya kalau seperti itu, nanti orang yang menginfakkan masjid, ketika kebun dijual, ya sudah, sampai di situ ceritanya. Tetapi ketika akadnya, ini saya punya kebun, saya wakafkan untuk keperluan masjid, maka kebun ini tidak boleh dijual sampai kiamat. Sehingga pahala itu terus mengalir, ceritanya tuh nggak habis-habis sampai kiamat. Maka kata ulama, kata fuqaha, walaupun secara bahasa itu sebenarnya apapun bisa, yang penting suatu sedekah yang terus dimanfaatkan. Tapi yang ceritanya nggak habis-habis sampai kiamat itu cuma satu, sedekah ketika diakadi wakaf. Maka sedekah jariyah itu yang paling menonjol, paling nampak, awet ceritanya kalau diakadi wakaf. Hanya saja wakaf itu pahalanya besar bagi yang mengerjakan, berat bagi yang ngurus. Berat bagi yang ngurus. Beratnya bagaimana? Umpamanya karpet, datang ke masjid, bawa karpet, diakadi wakaf. Satu bawa karpet diakadi hibah, diberikan kepada masjid terserah takmir. Nanti kalau karpetnya itu sebenarnya tidak terlalu jelek, ingin ganti karpet yang lain, itu kalau akadnya wakaf, aduh agak sulit, mau dikemanakan, disimpan. Selama masjid tersebut ada harapan akan menggunakan, nggak boleh dikirim ke masjid yang lain, apalagi musola madrasah nggak boleh. Kalau akadnya wakaf. Tapi kalau akadnya itu hibah, karpetnya masih bagus, ada orang datang ngasih karpet yang lebih bagus, oh boleh. Bagi takmir, karpetnya sudahlah dijual saja untuk keperluan yang lain, boleh. Kalau itu akadnya hibah. Tapi kalau akadnya wakaf, ada karpet sudah baru beli atau baru dikasih orang, ada orang ngasih lagi yang lebih bagus. Kalau karpet yang pertama akadnya wakaf sudah nggak boleh dijual, untuk keperluan masjid nggak boleh, karena wakaf itu ceritanya awet
sampai barangnya hancur atau sampai hari kiamat. Maka kadang-kadang sebagian pengurus itu kalau akadnya wakaf ketakutan, kesulitan untuk mengelolanya. Tapi akadnya hibah, alhamdulillah ada kelonggaran untuk mengelola. Kalau akadnya wakaf. Hadirin kan Allah Ta'ala, apa yang kita berikan kepada orang lain nanti ada kalanya akadnya itu hibah, bisa juga diakodi wakaf, bisa juga diakodi sedekah, bisa juga diakodi hadiah, atau dibahasakan infak. Itu mirip-mirip tapi ada perbedaannya. Mungkin kemarin dengan saya Muiz juga sudah sedikit disinggung. Infak itu ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak kalau di kitab-kitab boleh juga diartikan dengan memberikan nafkah. Infak. Ada infak ditujukan kepada orang tertentu, kepada orang tua, anak, istri, tetangga, fakir, miskin, bisa. Bisa diberikan kepada yang bersifat umum. Saya infakkan kebun saya untuk orang-orang fakir, untuk para janda, untuk orang-orang miskin, anak-anak yatim, boleh juga seperti itu. Saya infakkan untuk masjid, juga bisa seperti itu. Nah, ada infak yang wajib yang harus kita tunaikan. Yang pertama, infak atau nafkah kepada istri. Seorang suami itu wajib menafkahi istri. Nafkah seorang suami kepada istri bukan memandang si keadaan istri, tapi memandang keadaan suami. Makanan pokok, lauknya, pakaian, sama tempat. Untuk makanan, lauknya, pakaian, itu memandang keadaan suami. Suaminya miskin, penghasilan sederhana. Biasanya kalau makan, lauknya sambal, mentok-mentoknya sudah pecel, lauknya ada tempenya atau ikan asin. Tapi si istri kehidupannya dulu keluarga yang mewah. Makan itu minimalnya harus ada yang berbau amis, setidaknya telur. Suami tidak harus ngasih makan istri sesuai keadaan istri, tapi wajib sesuai kemampuan suami. Maka suami itu kalau di kitab dibagi tiga. Ada kalanya suami yang miskin, ada suami yang menengah, ada suami yang kaya. Dibagi tiga. Kalau suami itu tergolong miskin, sebenarnya kalau di kitab itu makanan pokok berasnya itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 atau 7 on. Lauknya di kampung tersebut untuk orang miskin, lauknya apa? Oh, orang-orang miskin di kampung yang tergolong miskin, fakir miskin, lauknya itu biasanya pecel. Hari-hari tiada lain kecuali pecel sambil belelek, lauknya tempe. Kalau nanti agak menengah, yang menengah nanti bukan itu ada tambahan, setidaknya bukannya pecel, ada yang bau amis ikan asin, agak tinggi nanti telur. Tapi kalau yang kasar, yang kaya biasanya minimalnya daging ayam, seminggu sekali tidak, paling tidak sate gulai, ya sudah, mengikut lauk yang berlaku di daerah tersebut. Umumnya apa? Tergantung kemampuan suami. Pakaian sama. Kalau di Arab itu musim ada 2. Ada musim panas, ada musim dingin. Kalau sedang panas, panasnya enggak karuan. Di Yaman itu ada namanya kampung Hadramaut. Datangnya kematian. Kok kampung dinamakan datang kematian bagaimana? Kalau sudah datang musim panas, itu Israel itu panen. Kalau sudah datang musim panas, Israelnya tinggal panen, dicabuti nyawanya. Sebagian mengatakan kalau sudah datang musim panas, itu kalau goreng telur mudah. Ke padang pasir, telur, pasir itu digali, telur dimasukkan, ditimbun, tunggu beberapa menit langsung matang, nggak usah direbus, saking panasnya.
Maka pakaian yang di musim panas tidak bisa dipakai di musim dingin. Kalau di musim dingin harus tebal betul. Kalau sudah musim dingin tiba, pakaian musim panas nggak bisa dipakai di musim dingin. Yang di musim dingin nggak bisa dipakai di musim panas. Maka kalau di kitab-kitab fikih, paling tidak suami itu belikan baju istri setahun 2 kali. Ya kalau kita mungkin Idul Adha sama Idul Fitri. Idul Fitri itu jelas. Mungkin yang satu mungkin pertengahan tahun. Sama urusan pakaian, itu nanti mengikut kemampuan suami. Suami tergolong kaya, miskin, atau menengah. Orang-orang miskin kalau orang-orang yang rendah, menengah ke bawah, itu kalau pakaian biasanya harga berapa? Belinya di mana? Oh, kalau orang-orang yang miskin biasanya untuk membelikan istri baju yang harganya 200.000 umpamanya. Satu set, mulai jilbab sampai kepala sampai kaki. Kalau menengah, oh harganya 400.000 sampai 500. Kalau kaya paling tidak 1 juta, mengikut daerah masing-masing. Makanan, lauk, sama pakaian itu nanti melihat keadaan si istri, si suami, tergantung kemampuan suami. Walaupun istrinya terbiasa kehidupan mewah, pakaian minimal harga 1 juta. Kalau suaminya miskin, suami wajib membelikan pakaian yang harga cuma 200.000. Kalau memang biasanya seperti itu. Kalau biasanya kalau miskin, pakaian dari lelang, ya sudah, ikut biasanya bagaimana. Kemudian urusan tempat agak berbeda. Kalau tempat ini nanti mengikut keadaan si istri, bukan mengikut keadaan suami. Urusan tempat tinggal. Hanya saja berbeda, kalau makanan, lauk, makanan plus lauknya, pakaian, itu mengikut keadaan suami, tetapi menjadi hak milik istri. Diserahkan dalam bentuk mentah boleh, uang maksudnya, boleh. Itu menjadi hak milik istri. Tapi kalau tempat tinggal, itu hak pakai, bukan menjadi hak milik istri. Kalau istrinya terbiasa kehidupan mewah, pokoknya kalau nggak ada AC nggak bisa tidur. Ya sudah, suami wajib nyarikan yang ada AC-nya. Tapi rumah nggak jadi hak milik. Nyewa pun boleh. Nyewa pun boleh. Karena tidak menjadi hak milik istri. Andaikan suatu ketika terjadi perceraian, rumah tidak menjadi hak milik istri. Tetap menjadi miliknya suami. Tapi kalau pakaian, itu menjadi hak milik istri. Kemudian tadi yang pertama kepada istri, yang kedua kepada orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Seorang anak wajib menafkahi orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, memikirkan biaya hidup mereka. Ketika orang tua fakir, nggak punya harta, dan tidak mampu kerja. Ada kalanya dia memang punya penyakit, atau umurnya yang sudah sangat tua, atau mungkin otaknya yang mulai pikun atau gila. Yang jelas tidak punya harta, dan tidak mampu untuk kerja. Maka yang wajib memikirkan nafkah itu adalah sang anak. Kewajiban bagi anak untuk memikirkan orang tuanya. Berbeda dengan kepada istri. Kalau kepada istri, tadi ada tergantung suaminya kalangan menengah, bawah atau atas, kaya, miskin atau menengah, nanti berbeda-beda. Tapi kalau kepada orang tua, tidak. Ala qadri kifayatihim, mencukupi. Entah kaya, miskin, atau menengah, seorang anak wajib mencukupi keperluan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah berkecukupan, anak tidak ada kewajiban. Maka anak itu wajib menafkahi orang tua ketika orang tuanya itu nggak punya harta dan tidak mampu kerja. Karena sakit jasadnya, fisiknya yang nggak memungkinkan atau akalnya yang nggak memungkinkan karena sudah pikun atau karena gila dan yang lainnya. Nanti anak yang berkewajiban.
mencukupi. Kalau kepada istri, walaupun istrinya kaya raya, lebih banyak uangnya daripada suami, tetap suami wajib menafkahi istri. Itu haknya istri. Dengan adanya akad nikah, wabil tu nikah, dan istri pasrah kepada suami, maka suami wajib menafkahi. Kalau kepada orang tua, nanti bukan seperti tadi, tapi mengikut keperluan orang tua, yang penting bercukupi. Kemudian yang ketiga, kepada anak. Seorang ayah itu wajib menafkahi anaknya. Sama seperti kepada orang tua itu wajib menafkahi, anak wajib menafkahi orang tua ketika orang tuanya nggak punya harta, nggak mampu kerja. Begitu juga seorang ayah wajib menafkahi anaknya ketika anaknya tidak punya harta, juga tidak mampu kerja. Karena mungkin masih kecil, belum balik, belum mampu kerja. Atau sebenarnya sudah dewasa, tapi fisiknya yang nggak memungkinkan, karena dia gila, atau karena dia lumpuh, atau karena sakit, atau yang lain, yang jelas tidak bisa mempunyai penghasilan. Maka nanti orang tua tetap berkewajiban ngasih nafkah. Nafkah orang tua kepada anak sama seperti anak kepada orang tua, mencukupi secukupnya. Yang penting sudah mencukupi. Seukuran kecukupannya bagaimana? Tergantung keadaan masing-masing. Kemudian ada perbedaan nafkah kepada istri dan kepada orang tua anak, ada perbedaan. Tadi kalau kepada istri tergantung keadaan suaminya, kaya, miskin, atau menengah. Kalau kepada anak dan orang tua mencukupi. Kalau kepada istri, itu haknya istri. Kalau istri mengikhlaskan, sangat bagus sekali. Mendukung suami untuk berjuang agama, sangat bagus. Itu Sayyidah Khadijah. Tapi andaikan tidak, boleh menuntut. Kalau 1 bulan tidak dikasih nafkah, istri tinggal boleh ngitung. Itu jatahnya, mungkin suaminya tergolong menengah. Kalau harian itu, orang yang menengah biasanya sehari paling tidak umpamanya 50.000. 1 bulan nggak dikasih, tinggal totalan. 50.000 kali 30 hari, 1,5 juta. Nanti akhir bulan, kemarin kamu belum nafkahi saya 1 bulan. Sedih kodok, dihitung utang boleh. Dihitung utang bisa. Tapi kalau kepada orang tua dan anak, enggak. Kalau sudah terlewatkan, anaknya jauh dari orang tua. Orang tua ketika ditelepon bagaimana keadaannya, alhamdulillah baik, tercukupi. Padahal itu saking sayangnya orang tua kepada anak, menutupi kekurangan-kekurangan dia. Akhirnya anak tidak tahu. Ternyata selama ini orang tua kehidupannya serba kekurangan. Aslinya anak wajib menafkahi, tapi karena nggak tahu, nggak pernah dinafkahi. Sudah terlewatkan. Kalau kepada orang tua tidak bisa dihitung sebagai utang. Kepada anak mungkin terjadi, mungkin orang tuanya kerja luar negeri atau bagaimana, kemudian anaknya lama tidak dinafkahi, tetap nanti tidak bisa dihitung sebagai hutang. Berbeda kalau kepada istri, tetap bisa dihitung sebagai hutang. Kalau kepada istri, walaupun istri berkecukupan, suami tetap wajib menafkahi. Tapi kalau kepada anak dan orang tua, kalau mereka sudah hidup berkecukupan, orang tua tidak, anak tidak wajib, orang tua tidak wajib menafkahi anak. Lah anak itu wajib dinafkahi seperti tadi, memang masih kecil dan tidak punya harta, tidak mampu menghasilkan harta. Kalau anaknya sebenarnya masih kecil, umur baru 5 tahun, tapi kaya, kok bisa pamannya, kakeknya sering ngasih hadiah, ngasih uang dan yang lain. Sebenarnya dalam pandangan Islam, di kitab-kitab itu, harta anak itu milik anak, bukan milik orang tua. Sebenarnya harta anak itu yang miliknya anak, bukan milik orang tua. Hanya saja orang tua sebagai wali, dialah yang mengatur keuangan anak untuk keperluan si anak itu sendiri. Maka kalau anak itu masih kecil, tapi sudah punya toko, hadiah dari kakeknya, sudah punya sawah, pemberian dari pamannya,
punya ini dan itu milik anak. Orang tualah yang mengelola untuk menata guna mencukupi keperluan si anak dari orang tua. Orang tua tidak wajib menafkahi si anak kalau si anak sudah punya harta. Tidak ada kewajiban. Bolehnya boleh, tetapi kalau dikatakan wajib tidak dianggap sebagai kewajiban. Kemudian yang keempat, tadi pertama kepada istri, yang kedua kepada orang tua, yang ketiga kepada anak, yang keempat binatang peliharaan. Itu wajib difikirkan urusan makannya. Maka sering mungkin dengarkan hadis-hadis, ada seorang wanita di zaman Bani Israel, mungkin ibadahnya lumayan bagus. Tapi dia punya seekor kucing. Kucingnya tuh dikurung, diikat. Urusan makanan tidak diperhatikan. Sampai kucingnya mati. Kalau ingat dikasih, nggak ingat nggak pernah dikasih. Kurang perhatian. Kucingnya diikat, dikurung, akhirnya nggak bisa nyari makan sendiri. Tapi dia sendiri nggak memperhatikan urusan makan. Sampai kucingnya mati. Maka Nabi sabdakan, "Dakhalatin ra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara dosa bermuasyarah buruk kepada seekor kucing. Di zaman Nabi termasuk mujizat baginda Nabi, pernah suatu ketika baginda Nabi dengan para sahabat, ada seekor unta lari mendatangi Nabi. Kemudian merundukkan kepala seperti mengeluhkan sesuatu. Nabi nampak mendengarkan. Kemudian setelah selesai Nabi tanya, siapa yang punya unta ini? Mana orangnya? Mana orangnya? Untanya diperhatikan. Ini untanya ngeluh. Kamu memberi dia pekerjaan berat, istirahatnya tidak kamu perhatikan, gizi makanan tidak kamu tambah. Pekerjaannya berat, makanan tidak ditambah. Ditegur oleh Nabi. Maka kalau dalam kitab-kitab fikih itu, bagi seseorang yang memelihara binatang kendaraan, mungkin kuda, atau sapi yang digunakan untuk membajak, itu selain memikirkan makan, harus memikirkan waktu istirahatnya. Jangan kuda untuk dipaksa, siang suruh kerja, pagi siang kerja, malam suruh kerja lagi, nggak pernah dikasih waktu istirahat, makannya juga dipreskan juga, karena saking pelitnya kepada kudanya. Ini tidak baik. Muasyarah yang baik dengan binatang. Ini kepada binatang pun juga perlu diperhatikan. Mungkin kita yang paling baik itu melihara burung. Boleh memelihara burung untuk sebagai mungkin hiburan, boleh. Yang penting diperhatikan urusan makan. Jangan sampai burungnya itu kehausan mati. Jangan sampai burungnya itu kelaparan, nggak dikasih makan, nggak diperhatikan, akhirnya mati. Kalau memelihara bolehnya boleh, tapi urusan makan harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Karena semuanya betul-betul. Sedekah tadi masalah infak ada yang wajib, itu tadi infak yang hukumnya wajib kepada istri, orang tua, anak, dan juga binatang. Kemudian ada infak-infak yang hukumnya itu ya mustahab, disunnahkan, dianjurkan. Infak yang wajib ataupun infak yang sunnah, kalau betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, nanti mendapatkan pahala. Tidak ada amalan yang lebih tinggi di sisi Allah melebihi kalau amalan itu hukumnya wajib. Infak wajib dan sunnah itu jelas pahalanya lebih tinggi yang wajib. Sholat fardu, sholat sunnah lebih tinggi pahala sholat fardu. Sama, infak itu begitu juga. Infak kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Kalau niatnya menunaikan perintah Allah, menunaikan haknya anak, istri, binatang karena ikut perintah Allah, selain menggembirakan anak istri juga dapat pahala infak wajib, mengerjakan ibadah wajib diberikan kepada anak, istri, dan orang tua, dan juga binatang dapat pahala. Mungkin sebagian kita ada yang petani, peternak,
memelihara kambing, sapi, pergi ke sawah nyari rumput. Kalau niatnya itu nyari rumput supaya nanti kambingnya cepat gemuk, sapinya cepat gemuk, dijual lebaran Idul Adha, hasilnya banyak, itu biasa. Yang luar biasa itu, kalau ke sawah nyari rumput. Kenapa? Mengerjakan perintah Allah, menafkahi sapi dan kambing. Itu nanti dapat pahala ibadah fardu. Kelihatannya ke sawah. Niatnya nyari rumput, niatnya bukan untuk sekedar menggemukkan usaha bisnis. Bukan itu saja, niatnya itu apa? Menunaikan perintah Allah. Apa? Ngasih binatang urusan makan, jangan sampai meninggal dunia. Jangan sampai binatangnya itu mati. Karena menafkahi binatang itu hukumnya juga wajib. Maka di sebagian hadis diceritakan, kalau ada seorang petani nanam tanaman padi, kemudian namanya padi kan ada dimakan burung, Itu kalau niatnya sedekah kepada burung, sedekah nggak harus kepada manusia, sedekahnya kepada burung. Sudahlah, walaupun sedekah terpaksa, mau ngusir nggak bisa, sudah dipaksa-paksakan, ikhlas juga supaya dapat pahala sedekah kepada burung. Punya padi digelar di jalan, ayam menjemur padi, jemur jagung, kadang-kadang ayam tetangga makan dari situ. Ya sekali-kali dipaksa-paksakan ikhlas walaupun terpaksa. Dimakan belum sempat ngusir, ya alhamdulillah bisa sedekah walaupun terpaksa. Dinati disyukuri. Dapat pahala sedekah. Sedekah tidak harus kepada manusia. Sedekah kepada binatang itu boleh. Sedekah kepada binatang itu boleh. Makan daging masih ada tulang, jelas kita nggak mau tulang. Tulangnya ada sisa daging sedikit, sudahlah dimakan, sisanya dibuang. Niatnya bukan buang sampah, niatnya sedekah kepada kucing dan jin. Karena jin itu makanannya tulang, niatnya sedekah, dapat pahala sedekah. Ya, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Maka dulu Syekh Muzadi itu kasih cerita pada kami, dulu ada seorang wali Allah ajib, yaitulah fadilah ilmu. Kalau orang itu punya ilmu, kelihatannya biasa ke sawah, tapi dapat pahala ibadah. Kelihatannya ke sawah, makan, kerja, tapi dapat pahala ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Seorang wali Allah masyhur namanya Ibrahim bin Adham. Itu pergi tiap hari pergi ke sawah, masyhur dengan kewaliannya. Di kalangan aulia itu wali-wali yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Maka ada kawannya tuh lihat, Masya Allah ini seorang wali Allah kok perginya ke sawah, kok nggak tawajuh pikiran di masjid. Duh kasihan, kapan saya bisa bantu? Maka waktu panen itu, sudah waktunya panen, saya tak ikram bantu saja. Nggak bisa bantu tiap hari ke sawah, setidaknya waktu panen saja tak ingin bantu. Maka pagi hari sebelum Syekh Ibrahim pergi ke sawah, kawannya tadi datang dulu ke sawah, bantu manenkan. Tapi panennya itu bukan pakai arit seperti kita, doa menampakkan karomahnya, langsung padi itu berjalan sendiri, putus sendiri, ngumpul jadi satu. Maka Syekh Ibrahim pergi ke suatu kaget, loh siapa yang bantu manen saya ini? Kawannya cerita, saya. Oh kamu tuh nggak paham. Saya pergi ke sawah itu bukan untuk nyari dunia, untuk mendekatkan diri kepada Allah, nyari rezeki yang halal, membantu orang-orang dengan cara sedekah dan infak dan yang lainnya. Pergi ke sawah tapi niatnya ikut perintah Allah, mencari rezeki yang halal supaya nanti bisa sedekah, infak, membantu saudara-saudara. Kembali pada pembahasan awal tadi, sedekah sunnah, sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Tentu yang wajib itu nomor 1, pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Sedekah tidak harus kepada manusia, kepada binatang itu juga bisa dikatakan sebagai sedekah. Kepada jin itu pun juga bisa dihitung sebagai sedekah. Niatnya memang sedekah. Di awal tadi saya singgung ada wakaf, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf dan yang lain. Kalau wakaf
itu memang ceritanya tuh paling awet. Hanya saja seperti yang saya sampaikan, mengelolanya itu yang paling berat. Mengelolanya itu yang paling berat. Takmirnya nanti yang kesusahan. Memang pahalanya luar biasa. Nah, untuk wakaf itu sebenarnya kalau di fikih-fikih mazhab Syafi'i itu syaratnya barang yang awet. Ketika dimanfaatkan tidak langsung habis. Karena wakaf ini ceritanya harus awet sampai kiamat. Maka wakaf itu berupa tanah, bisa. Sepeda motor diwakafkan masjid, boleh. Kan masih bisa awet. Kipas angin, wakaf masjid, boleh. Tapi kalau Jumat barokah, bawa nasi kotak, habis Jumatan dibagikan, niatnya wakaf, nggak bisa. Niatnya wakaf nggak bisa. Karena wakaf itu sekali makan, habis. Wakaf nasi, makan, habis, nggak bisa. Nah, sekarang ini lagi marak, mungkin kawan juga tahu, ada wakaf uang. Nih, pernah dengar mungkin, wakaf uang. Sampai di khususnya Jawa Timur bagian timur, ada badan wakaf uang kalau nggak salah. BWU atau apa singkatannya. Pokoknya badan wakaf yang ngurusi kaitan dengan keuangan. Kalau kita menengok di fikih mazhab Syafi'i, nggak bisa. Karena uang itu cara memanfaatkan dibelanjakan. Sekali belanja, habis. Padahal wakaf itu supaya ceritanya tuh awet. Ini uang sekali belanja habis, sudah nggak bisa. Maka kalau menengok kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, nggak bisa. Hanya saja sekarang dari para PWNU, baik di Jakarta atau di Jawa Timur, khususnya Jawa Timur bagian timur, itu malah membuat. Padahal tokoh-tokoh NU jelas mereka mazhabnya Syafi'i. Dan mereka karena merasa ini diperlukan, banyak orang yang mewakafkan tanah saja tanpa bangunan, sehingga biaya untuk bangun itu kesulitan. Ada wakaf tanah untuk masjid, wakafkan tanah saja, bangunannya bagaimana? Kebingungan. Ada wakaf tanah untuk pondok, bangunannya nggak ada, lalu untuk bangun apa? Bingung. Wakaf untuk madrasah TPA, tanahnya ada, untuk bangun nggak ada. Akhirnya banyak yang wakaf tanah, sedangkan untuk bangun nggak ada. Maka banyak ulama-ulama yang merujuk kepada mazhab Hanafi mengatakan wakaf uang itu boleh. Hanya saja caranya mengelola itu sama seperti umumnya wakaf, tidak boleh kurang. Wakaf uang tapi uangnya nggak boleh kurang. Bagaimana? Maksudnya uang wakaf itu bukan dibelanjakan tapi dikelola. Ada umpamanya seseorang mewakafkan tanah untuk madrasah luas 20 kali 20. Belum ada biaya. Ada seseorang datang, ini ada uang 100 juta, saya wakafkan untuk madrasah. Ada yang datang 100 juta, wakafnya untuk hibah untuk pembangunan. Ada wakafnya wakaf, ada wakafnya infak atau hibah atau sedekah. Kalau itu akadnya hibah atau sedekah atau infak, seperti tadi pengurus leluasa. Uang 100 juta dibelanjakan semen, dibelanjakan internet, itu boleh. Tapi kalau wakafnya ini 100 juta, wakaf untuk madrasah ini, 100 juta nggak boleh kurang. Bagaimana? 100 juta dikelola, dijadikan saham atau dijadikan sebagai usaha kecil-kecilan. Penghasilan dari labanya nanti itulah yang digunakan untuk bangun madrasah. Sehingga ceritanya nanti bisa awet. Kalau 100 juta itu akadnya infak, hibah, ya sudah habis. Ketika dibelanjakan, jadi bangunan, ya sudahlah, habis. Tapi kalau itu akadnya adalah wakaf, 100 juta, tidak langsung dibelanjakan bahan-bahan, tetapi 100 juta dikelola. Umpamanya digunakan untuk usaha kecil-kecilan, buka toko. Dan labanya setiap bulan itulah nanti yang diserahkan ke madrasah. Sehingga cerita wakaf sampai sampai kiamat itu tetap terjaga. Hanya saja seperti tadi, yang sulit itu bagi pengurusnya. Kalau akadnya wakaf, pengurusnya, kalau akadnya infak sudah bebas, tinggal belanjakan keperluan madrasah. Tapi kalau akadnya wakaf, harus dikelola dulu, hasilnya itulah yang digunakan untuk atau sebagai tanam saham, nanti laba bulanan
itulah yang dijadikan sebagai modal, dijadikan sebagai bahan untuk bangun. Allah. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Ya, kita tutup dengan doa karena hakikatnya wallahu inna ma'na qasim wallahu yu'ti. Yang memberi itu adalah Allah Ta'ala, bagi Nabi itu yang membagi. Maksudnya bagaimana? Di antara penjelasan para ulama, orang belajar ilmu, seorang guru, seorang pengajar itu sekedar menyampaikan. Siapa yang faham betul hakikatnya pemberian dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala di Al-Quran perintahkan bagi Nabi untuk doa Rabbi zidni ilma. Sehingga para ulama mereka menyampaikan ini termasuk fadilah ilmu. Nabi tidak di Al-Quran tidak pernah diperintah meminta tambahan sesuatu kecuali hanya ilmu saja. Maknanya ilmu ini tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan kesungguhan, tapi harus betul-betul diiringi dengan doa dan mujahadah, nanya-nanya kepada Allah Ta'ala. Maka kita akhiri dulu dengan doa dulu bersama-sama. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما ربنا زدنا إيمانا ويقينا وتصديقا ربنا زدنا خيرا زدنا بركة ربنا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا زدنا ولا تنقصنا كن لنا ولا تكن علينا أكرمنا ولا تهنا استرنا ولا تفضحنا إليك ربي في أنفسنا فذللنا وفي أعين الناس فعلمنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل على بسر الفاتحة.